Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat ke depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasatpol kita Bapak Ardi, para wakil dan staf, Bapak Ibu guru dan teman-teman tendik, serta anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang selalu Bapak banggakan. Pagi hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Mudah-mudahan peringatan Hari Pahlawan ini akan menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang Bapak banggakan, tema dari peringatan Hari Pahlawan untuk tahun ini, pemerintah mencanangkan temanya adalah semangat pahlawan. Semangat pahlawan untuk masa depan bangsa. Untuk masa depan bangsa. Dan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Mudah-mudahan tema ini bisa kalian pahami. Makna tema ini dalam sekali. Dan ini mencerminkan tujuan bangsa ini untuk masa depan. Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, sebelum saya menceritakan tentang sejarah ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan, mari kita tengok sejarah bangsa ini. Kalau Bapak nggak cerita di depan, mungkin kalian banyak anak-anak yang masih belum tahu asal usul bangsa ini itu dulu bagaimana sampai kita merdeka. Nah, kali ini Bapak ingin jadi guru sejarah di depan kalian. Jadi bangsa ini dulu telah mengalami yang namanya zaman prasejarah dan zaman sejarah. Prasejarah artinya di situ belum ada tatanan kehidupan bernegara. Masih dulu zaman nenek moyang kita yang hidupnya masih berpindah-pindah. Ini zaman prasejarah. Kemudian menginjak zaman sejarah. Indonesia itu dulu dari mana? Kalian perlu tahu. Dulu bukan merupakan suatu negara. Jadi sejarah bangsa ini mungkin dimulai dari dulu di daerah Banten, daerah Pandeglang. Di sana ada yang namanya Aki Tirem, memunculkan negara, tapi belum besar, yang namanya negara Salakan Negara. Dari Aki Tirem kemudian berkembang lagi dari Salakan Negara. Dari keturunan Aki Tirem muncul lagi
yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Ini dulu masih Jawa Barat. Dari Tarumanegara, setelah beberapa generasi kemudian jadi pasang surut ya, ada masa keemasan, ada masa keredupan. Setelah Tarumanegara redup, berdiri masih keturunan lagi dari Tarumanegara, Kerajaan Galuh. Dari keturunan Galuh ada yang ke Jawa Tengah. Muncullah kerajaan Mataram kuno, ada Sri Sanjaya. Kemudian dari Mataram kuno ada di situ Empu Sendok lari ke Jawa Timur. Di sana muncul Kerajaan Kediri. Kemudian dari Galuh ada yang ke Jawa Tengah, ada yang muncul yang namanya negara Kerajaan Pajajaran. Dari Pajajaran muncullah tokoh Prabu Siliwangi. Yang telah Pajajaran, makanya ada istilah Galuh Pakuan. Galuh dengan Galuh Pakuan beda. Galuh Pakuan itulah kerajaan Pajajaran yang terkenal adalah Prabu Siliwangi. Dari Pajajaran muncul lagi ke Banten lagi. Ada yang ke Cirebon. Di Banten muncul Sultan Hasanuddin. Dan sampai sekarang seterusnya. Kemudian yang di Tatanan Sunda sampai ke Cirebon muncul Sunan Gunung Jati. Ini yang telah Jawa Barat, tapi itu masih satu keturunan. Dari Kediri redup muncul kerajaan Singosari. Singosari redup muncul kerajaan Majapahit. Nah, kalau Bapak cerita semua dari Mataram kuno tadi juga ada yang ke Palembang, yang bisa diukir dari kerajaan Mataram kuno yaitu apa? Muncullah Candi Borobudur. Itu karya bangsa kita. Majapahit itu banyak negara-negara kecil keturunan dari Majapahit yang akhirnya misalkan ke Bali, ke Madura, nah itu keturunan yang dari timur. Kemudian Majapahit redup, larinya ke Demak Bintoro. Nah, muncullah di sana Wali Songo. Dari Demak Bintoro turun lagi ke Pajang. Di situ ada Sultan Hadiwijoyo. Dari Pajang turun lagi ke Mataram Islam, Panembahan Senopati. Dari Mataram Islam turun lagi ke Solo dan Jogja. Jadi ada Keraton Solo, Keraton Jogja. Nah, dari situ mulailah dari beberapa generasi kerajaan Solo dan Jogja muncullah orang-orang dari Eropa, dari Belanda yang menguasai negara kita.